Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Pendri Diary. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Share lagi ya teman-teman untuk aktivitas budgeting aku. Ini adalah video dari kelanjutan kemarin ya. Kalau video kemarin adalah budgeting aku untuk list anggaran ya di bulan Oktober. Nah, di video kali ini adalah untuk cash stuffingnya, sekaligus aku tuh mau update saving challenge aku dan sinking fund aku. Nah, ini aku tuh sedang ini ya mempersiapkan yang mau aku masukin ke dompet pintar ya teman-teman. Yang aku masukin ke dompet pintar itu adalah kebutuhan aku selama di bulan Oktober ya, 1 bulan. Ini tuh biasanya pastinya untuk cash ya teman-teman pembayarannya. Karena kalau untuk transfer itu rata-rata kewajiban ya aku masukin di kolom kewajiban. Oke, untuk yang pertama ini adalah belanja mingguan. Belanja mingguan ini aku budgeting 600.000 ya selama sebulan. Jadi satu minggunya tuh 150.000. Untuk belanja bulanan kemarin itu kan aku budgetin kan 750.000 ya. Terus kemarin itu aku udah belanja bulanan, videonya tuh nanti akan menyusul ya setelah video ini. Itu kemarin aku habisnya tuh nggak sampai 400.000 ya belanja teman-teman. Mingguan ini mencakup untuk kebutuhan lauk ya yang aku masak setiap minggunya. Kayak misalkan sayur, terus kemudian kayak ikan, ayam, pokoknya yang aku belanja di pasar. Tapi kalau untuk telur, terus lalu beras itu sudah ada budgetnya sendiri ya. Lalu kemudian pos yang berikutnya yaitu family time. Nah ini tuh aku budgetin setiap bulannya 800.000. Jadi per minggunya itu 200.000 ya. Ini tuh untuk keperluan misalkan kita mau jalan-jalan di hari Sabtu atau Minggu gitu ya teman-teman. Biasanya untuk kebutuhan jajan atau misalkan aku bantu bensinnya Pak suami gitu. Pos yang berikutnya yaitu jajan anak. Ini aku budgetin 150.000 ya per bulan. Nah dia ini tuh akhir-akhir ini suka jajan bolu kukus. Jadi kan ada suka tukang roti lewat gitu ya. Jadi salah satunya itu bolu kukus gitu loh teman-teman. Satu bolu kukus itu 3.000 rupiah. Oke, berikutnya yaitu jajan istri sama suami. Jadi nggak mau kalah ya mama sama ayahnya. Kalau untuk istri sama suami sama ya 250.000 per orang. Nah kemarin aku tuh udah jajan ya. Aku tuh jajan ini loh apa untuk hiasan dinding wall panel WPC. Itu habis sama lemnya tuh 200 ribuan. Jadi aku anggap aja jajan istri ya. Jadi masih ada sisa 50.000 ya tuh di bulan Oktober. Kalau untuk Pak suami masih utuh ya teman-teman. Kemudian masih ada juga pos telur ya 100.000 untuk galon. Aku pakai Aqua ya teman-teman. Itu 160.000 aku budgetin. Kemudian susu anak 250.000, beras 250.000, kebutuhan kucing ada ya teman-teman, gak usah disebutin. Lalu ada dana jaga-jaga 150.000, uang lauk ada ya 200.000, sama aku tuh kan kemarin ada ya nyicil untuk uang gas. Karena kemarin tuh aku kan udah pernah cerita ya di video sebelumnya, gasku tuh kan 12 kilo itu 205.000 teman-teman. Kemarin pas Agustus kemarin tuh udah beli dan kelihatan banget itu ya 25.000, Masya Allah. Jadi aku akalin aja sekarang aku cicil gitu. Jadi nanti pas gasnya habis itu aku nggak terlalu berat ya ngeluarin uangnya. Kemarin sempat sih mau ganti yang bukan 12 kilo, cuman mahal lagi ya beli tabungnya. Jadi udahlah tetap aja 12 kilo. Oke, lanjut aja di berikutnya yaitu tadi kan untuk kebutuhan sudah ya, sudah aku pos-posin uangnya. Alhamdulillah ya. Kemudian ini lanjut ke tabungan utama. Tabungan utama ini 300.000 rupiah. Aku budgetin aja teman-teman supaya aku sisihkan gitu. Jadi makin banyak tabungan gitu loh teman-teman. Nah ini aku hitung-hitung dulu ya 300.000 rupiah aku masukin. Untuk tabungan utama ini nanti bakal aku masukin juga ya ke rekening. Jadi aku tuh punya 2 rekening. Jadi rekening yang bisa aku belanjain sama rekening yang untuk nabung ya. Selanjutnya yaitu budget pendidikan anak ya teman-teman. Untuk pendidikan anak ini masuk ke saving and giving, ini tuh sudah memang aku budgetin ya setiap bulannya itu 100.000 ya teman-teman. Ini tuh bener-bener perlu ya untuk pendidikan anak ini, apalagi mengingat pendidikan anak ini biaya tuh semakin mahal ya. Tapi kita kan nggak boleh bilang mahal ya teman-teman katanya. Jadi semoga aja ada rezekinya gitu ya. Jadi kita tuh mesti ganti kata-kata mahal atau nggak bisa atau gimana dengan kata-kata semoga ada rezekinya. Oh ya maaf sebelumnya ya, jadi aku di dubbingnya nih di sebelah anak aku ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada terdengar suara-suara anak aku. Jadi
dengan cara aku mengusahakan ya aku nabung ya seperti ini ya teman-teman. Semoga aja Allah permudah rezekinya anak aku. Oke, selain pendidikan anak ada juga kurban ya teman-teman. 200.000 ini adalah kurban tahun 2025. Mudah-mudahan diberi kemudahan juga ya. Ini kan nantinya akan kurang sedikit ya untuk kurban 2025 ini untuk budget 3 juta rupiah. Jadi nanti misalkan ini sepertinya sih Desember udah selesai ya, atau November udah selesai. Jadi nanti kalau misalkan sudah nutup 3 juta, nanti bakal aku lanjutin di tabungan yang lain ya, misalkan tabungan lebaran atau yang lain, insya Allah ya teman-teman. Oke, kemudian juga ada dana darurat ya teman-teman, 150.000 setiap bulannya. Ini tuh kalau misalkan untuk jaga-jaga ya kalau ada sesuatu di kemudian hari, tapi semoga nggak ada ya. Oke, ini aku masukin juga ke dalam Ziploc. Kalau untuk dana darurat ini nggak aku masukkan ke dalam rekening ya teman-teman. Oke, yang di dalam saving and giving selanjutnya yaitu sedekah. Kalau untuk sedekah nggak kita sebutin ya untuk nominalnya. Kemudian yaitu sisa bulan lalu ya. Untuk bulan September ini kemarin alhamdulillah ya ada sisa sekitar 800 ribuan. Ini bakal aku masukin di beberapa pos ya kayak saving challenge. Lalu nanti aku juga masukin lagi ke pendidikan anak, di kurban dan lain-lain. Oke, yang pertama aku masukin ke saving challenge 5 ribuan. Di sini kan aku punya ya untuk tantangan aku yang 5 ribuan. Di sini aku ada 4 lembar, jadi makanya aku tandain ya 4 lembar dengan pulpen hitam. Setelah itu aku masukkan ke dalam Ziploc ya teman-teman. Nah, ini udah segini ya 5 ribuan aku, Masya Allah. Ketika aku belum budgeting dan aku belum melakukan saving challenge, tabungan seperti ini tuh aku belum punya ya teman-teman. Jadi setiap aku tuh punya sisa belanja gitu ya setiap bulannya itu bakal masuk lagi di bulan berikutnya. Jadi begitu terus ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan sisanya tuh berapa dan aku tuh nggak punya pos-pos tabungan seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya yaitu saving challenge yang 10 ribuan. Ini kebetulan hanya ada satu, jadi aku masukin aja ya satu lembar. Oke, tantangan berikutnya yaitu tantangan 1000-an. Ini ada beberapa lembar ya teman-teman. Ini memang agak susah ya untuk dapatin uang 1000-an. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, kita usahakan aja. Entah sampai berapa lembar aku bisa sabar ya teman-teman. Masya Allah. Oke, pokoknya di sini tuh aku nggak ada niat untuk ria atau pamer atau apapun itu ya, karena aku pun juga masih belajar dan jauh dari kata-kata sempurna ya teman-teman. Nah, ini aku klip aja jadi satu. Di sini tuh ada tiga lipatan ya. Dan itu masih ada satu lembar apa 2 lembar ya. Itu jadi belum gabung ya di lipatan karena satu lipatan tuh ada 5 lembar ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, aku ucapin aktivitas ya. Pokoknya aku temenin dari sini aja ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan untuk aktivitas kalian semua. Buat kalian yang mau memulai budgeting, pokoknya kalian bisa lihat ya cara-caranya di media sosial banyak ya contoh-contohnya. Bisa disesuaikan sama sesuai kebutuhan. Oke, di sini aku juga mau update ya sisa untuk budget aku renov dapur ya, makeover dapur. Kan kemarin 1 juta ya. Jadi sudah aku belanjain. Jadi di situ masih ada sisa 350.000 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada sisa yang kemarin aku masukin lagi ke dana pendidikan anak. Aku tambah ya jadinya 100.000 lagi. Jadi bulan ini aku bisa nabung alhamdulillah ya 200.000 untuk pendidikan anak. Jadi ini aku masukin lagi ya ke Ziploc-nya dan aku tandain dengan warna hijau. Oke, di sini aku juga mau share sedikit ya 3 hal yang menunjukkan kita bahwa tanda-tanda kita tuh nabungnya tuh belum tepat gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kita tuh masih menabung di satu rekening ya. Jadi nyampur gitu loh teman-teman, rekening untuk belanja sama rekening untuk menabung. Jadi disarankan kita tuh punya rekening terpisah. Jadi nggak kelihatan ya kalau kita tuh punya uang yang berlebih gitu ya teman-teman. Jadi diharapkan kalau kita punya rekening terpisah, jadi untuk rekening tabungan tuh kita nggak utak-atik gitu ya. Oke, balik dulu ya ke dalam video. Jadi alhamdulillah ya masih ada lagi sisa rezeki buat tabungan kurban ya teman-teman. Jadi aku masukin lagi 200.000 untuk kurban 2025. Lalu kemudian aku juga ngisi yang challenge kalender di situ. Kemudian aku juga ngisi lagi untuk tabungannya Omar ya teman-teman.
Nabung Omar ini aku tabungin 74.000 ya. Jadi untuk tabungan Omar ini juga aku masukin ke dalam rekening. Ini tuh keperluan Omar ya untuk sekolah besok. Misalkan mau beli buku-buku, tas atau sepatu gitu ya. Oke, yang kedua yaitu ketika kita sudah memiliki rekening tabungan yang terpisah, selanjutnya adalah memastikan bahwa nggak ada aktivitas lain ya dalam rekening selain menabung. Jadi misalkan dalam keadaan darurat atau mendesak, kita masih bisa ya menggunakan uang tabungan dengan catatan nilainya tidak lebih besar dari jumlah tabungan. Namun kalau misalkan kita masih menggunakan tabungan itu untuk membeli barang-barang mewah atau tersier, nah itu cara kita menabung itu masih kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu persentase tabungan masih belum bijak ya. Jadi disarankan kita tuh ada tabungan minimal tuh 10% sampai 15% dari pemasukan ya untuk ditabungkan. Jadi kalau misalkan ada kenaikan gaji atau ada bonus, maka untuk tabungan itu pun dialokasikannya bertambah gitu ya. Nah untuk kali ini kalau di aku tuh masih pakai budget 300.000 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan aku bisa menambah tabungannya. Pokoknya aku tuh nggak mau mempersulit gitu ya teman-teman, karena kan aku pemasukan tuh dari satu orang aja ya, dari Pak suami. Jadi aku tuh mengelola sebaik mungkin dan mengutamakan untuk kewajiban dan kebutuhan dulu gitu ya teman-teman. Oke, itu aja ya share dari aku. Jadi semoga bisa nambah ilmu ya buat kita, buat aku juga. Jadi biar kita tuh semakin semakin lebih baik ke depannya. Nah, ini aku tuh lagi ngisi untuk challenge yang kalender. Ini kan tadi aku sudah hitung-hitung ya, kurang berapa. Ini kan untuk pas itu kurang 160.000. Jadi ini aku tukerin uang ya. Jadi aku bayar 200.000, terus kemudian ada kembalian 40.000, Masya Allah. Ini tuh aku tuh dubbingnya tuh malam hari teman-teman, dan anak aku tuh belum tidur. Jadi aku nih mau terusin dulu sampai selesai baru aku tidur gitu ya. Kalau aku belum tidur tuh anak aku tuh juga nggak tidur gitu loh teman-teman. Makanya akhir-akhir ini tuh aku tuh nggak bisa live gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya dijalani dulu aja ya yang kita bisa gitu. Oke, ini aku sedang hitung ada berapa jumlahnya, dan alhamdulillah ya untuk bulan September challenge kalender aku totalnya 465.000. Nah, ini aku cabut dulu ya untuk kalender yang September, aku mau ganti list yang Oktober. Oke, jadi kan untuk sisa belanja aku di bulan September tadi kan sudah aku isi ya untuk tambahan untuk di pendidikan anak, terus kemudian ada kurban di 2025, kemudian ada juga saving challenge aku ya yang 5.000 dan 10.000, sama untuk challenge aku yang kalender. Nah, kemudian sisanya itu nanti aku masukin ke dana jaga-jaga di bulan Oktober, karena bulan ini tuh mau ada tamu ya teman-teman ke rumah aku. Jadi mungkin nanti aku bakal masak-masak atau mau beli sesuatu gitu ya teman-teman, karena pastikan butuh dana yang lebih besar. Jadi daripada nanti aku bingung ya dananya dari mana, jadi aku masukin aja dari uang sisa ya teman-teman. Uang sisa itu masih ada sekitar 300 ribuan. Jadi tadinya mau aku masukin lagi ke tabungan, tapi aku pikir lagi aku masukin aja ke dana jaga-jaga gitu ya. Jadi mungkin nanti bakal aku beliin sesuatu untuk hidangan gitu ya teman-teman. Oke, ini aku udah bikin ya untuk yang kalender Oktober. Ini aku bikin sederhana aja ya, nggak pakai hiasan. Masya Allah, pokoknya harga-harga tuh kayaknya semakin naik terus ya teman-teman. Pokoknya kita semoga diberi kelancaran aja sama Allah. Meskipun harga naik, semoga diberi kemudahan ya untuk membelinya. Nah, ini yang terakhir ada sisa sekitar 240 ribuan, ini bakal masuk di dana jaga-jaga. Ini bakal aku persiapkan untuk aku nyambut tamu ya teman-teman. Cuman sedikit sih tamunya, cuman sehari juga, tapi kan lumayan ya untuk ngeluarin uangnya, kayak misalkan beli buah-buahan, aku masak-masak juga, beli jajanan, pasti cukup mengeluarkan uang ya. Oke, seperti sampai sini dulu aja ya teman-teman dari aku. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dari videoku ini. Yang negatifnya nggak usah ditiru ya. Dan mohon maaf ya kalau misalkan ada perkataan aku atau perilaku aku yang kurang sopan selama di videoku ini. Kalau misalkan ada kekeliruan, itu bisa dibetulkan ya lewat komentar yang disampaikan dengan sopan. Dan kalau misalkan ada kritik saran, bisa juga ya diinformasikan lewat komentar yang disampaikan dengan sopan juga. Karena kan aku cuma manusia biasa aja. Semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di aktivitas aku budgeting berikutnya. Semoga diberi kelancaran rezeki, kesehatan, kemudahan, dan pokoknya yang baik-baik aja ya doa-doanya.
Dan sampai sini dulu aja dari aku. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah!